Semua orang itu ingin dirinya dan hidupnya mulia. Tapi setiap orang juga punya sudut pandang tentang bagaimana cara menggapai kemuliaan. Ada yang memaknai kemuliaan itu sebagai bentuk penghormatan dan sanjungan dari orang lain. Atas dasar itu mereka mencari-cari cara supaya orang lain menghormati dan menyanjungnya. Ya, cara ini kadang lebih instan, tetapi bukan berarti gratis. Ya, ada ongkos yang harus dibayar untuk membuat citra diri kita terhormat di hadapan publik. Ya, biasa kita dengar namanya pencitraan. Nah, tidak sedikit pula yang berjuang agar hidup menjadi mulia dengan cara menggali apa sih kemuliaan itu. Ya, mereka mencari tahu siapa dirinya, untuk apa dirinya diciptakan, dan berupaya sebagaimana mungkin membuat dirinya berkualitas, punya nilai, dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, mereka tidak akan tergoda untuk mengejar kemuliaan, apalagi kemuliaan-kemuliaan yang semu, karena kemuliaan dan penghormatan itu akan datang dengan sendirinya ketika seseorang membuat dirinya berkualitas, bernilai, dan bermanfaat. Di sepanjang zaman, kalau kita mengetahui bahwa manusia itu kerap kali mencoba untuk memaknai, mencari, dan mewujudkan kehidupan yang mulia. Ya, manusia selalu akan terus memperebutkan tempat yang terhormat. Makanya teks Alkitab kita pada saat ini, khususnya bagian Injil ini, relevan dengan keadaan kita di zaman sekarang, karena itu yang dari dulu memang terjadi. Yesus prihatin ketika manusia berlomba-lomba meminta dihormati. Tadi ceritanya kita sudah sama-sama dengar ya, di satu hari Sabat Yesus datang untuk mengunjungi rumah salah seorang pemimpin Farisi. Dia diundang untuk makan. Orang-orang mengamat-amati, bisa jadi mau bertanya, siapa sih ini orang, kok bisa diundang untuk makan bersama orang Farisi gitu ya. Atau sebetulnya mereka kagum bahwa ada Yesus nih di hadapan mereka pada saat itu, orang yang sudah melakukan banyak mujizat. Nah, Yesus pun juga sama, dia juga mengamat-amati keadaan yang ada di tempat makan itu, di rumah orang Farisi itu. Ya, dia duduk dan melihat tamu-tamu yang hadir dalam jamuan makan. Nah, yang dilihat Yesus pada saat itu adalah orang-orang banyak memperebutkan tempat duduk yang paling terhormat. Ya. Dan pada saat itu Yesus langsung menasihati para murid untuk tidak memilih tempat yang utama atau tempat duduk orang-orang terhormat. Ya, Yesus menyarankan mereka untuk memilih tempat duduk di barisan yang paling belakang, yang paling tidak terhormat. Nah, saudara-saudara, pada zaman Yesus, makan bersama itu bukan soal makanannya, tetapi soal ajang unjuk status sosial dan kehormatan. Ya, orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi yang namanya hierarki. Ada kelas-kelas di orang-orang Yahudi. Nah, makanya tempat duduk dalam perjamuan, ya, semakin dekat dengan si tuan rumah, itu berarti semakin tinggi kehormatannya. Nah, pada saat itu Yesus mencoba untuk menegur budaya gengsi dan adu status sosial yang merusak relasi antar manusia. Pada saat itu Yesus mengajar bukan manusia, bukan status sosial yang menentukan kehormatan yang sejati, tetapi hanya Allah sendiri. Nah, inilah yang menjadi kritik bagi orang-orang pada saat itu dan kita saat ini, yang kerap kali mengejar pengakuan dalam kehidupan sosial maupun rohani. Yesus mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, setiap orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri itu beda dengan rendah diri. Merendahkan diri itu berarti kita menempatkan diri kita dalam posisi rendah hati, tidak meninggikan diri kita sendiri,
tidak merasa diri kita lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat dari orang lain. Nah, sedangkan kalau rendah diri itu sikap yang minder, ya, kemudian tidak menolak untuk mengakui kelemahan diri gitu ya. Nah, Yesus menantang pola umum yang sudah terjadi di masyarakat. Pesta biasanya itu hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas dengan mengundang. Yesus mengajarkan kepada kita juga saat ini untuk mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta di mana mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas. Inilah kerendahan hati dan ketulusan dalam berbuat kasih yang akan memunculkan kemuliaan yang sesungguhnya. Ya, ini juga kerap kali terjadi kadang-kadang kalau kita melihat ada seseorang mengadakan pernikahan gitu ya. Kemudian kita tidak diundang, kan perasaannya, wah kok aku nggak diundang gitu ya. Padahal waktu dulu misalkan aku mantu sudah ngundang dia, kok dia tidak membalas undanganku gitu ya. Nah, inilah kerendahan hati dan ketulusan dalam berbuat kasih, saudara. Kemuliaan itu akan hadir tanpa diundang, ketika kasih bukan lagi transaksional melainkan relasi. Kalau kita mengundang seseorang dengan harapan kita akan diundang balik, relasi yang terjadi itu atau kasih yang terjadi itu transaksional, bukan kasih yang tulus. Kasih yang sejati itu ditunjukkan bagi mereka yang lemah, miskin, papa, dan tersisih. Nah, inilah yang mencerminkan kasih Allah. Kemuliaan sejati itu hanya milik Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau melakukan kasih seperti tindakan Allah yang mengasihi, maka kemuliaan sejati itu akan terpancar dalam diri kita. Ya, karena kasih tanpa pamrih itu adalah cerminan hati Allah yang merangkul mereka yang terpinggirkan. Nah, saudara-saudara, ketika membaca teks Injil ini saya jadi mikir, wah ini bisa jadi alasan yang baik nih. Saya kan juga cepat atau lambat kan akan menikah gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara nanti tidak saya undang, nggak ingat-ingat teks ini ya, bahwa yang diundang itu harus orang-orang miskin, orang-orang cacat gitu ya. Nah, tapi maksudnya adalah di permukaan kita melihat kerajaan Allah itu seolah-olah berbanding terbalik dari logika dunia. Ya, yang kecil ditinggikan, yang hina dihormati, yang tidak berdaya menjadi prioritas. Namun mari kita lihat lebih dalam. Bukankah mereka yang terus-menerus mengejar status, posisi, jabatan, dan pujian justru pada akhirnya tidak benar-benar mendapatkannya, bahkan kehilangan semuanya, kehilangan kemanusiaannya. Dan bukankah orang-orang yang rendah hati, yang betul-betul bersedia merendah dan hidup dengan cinta kasih tulus, pada hakikatnya mereka akan berhiaskan kekudusan dan kemuliaan Allah. Ya, jadi sebetulnya logika kerajaan Allah secara rohani maupun sosial yang ditawarkan oleh Yesus itu tidak berbanding terbalik. Ya, hanya kita saja yang kadang-kadang melihatnya terbalik. Ya, saudara-saudara, ajaran Yesus ini tidak pernah usang, tidak pernah basi. Gereja kita saat ini dipanggil bukan hanya melayani orang-orang yang mampu membalas. Kita dipanggil bukan hanya melayani orang-orang yang kerap kali mengisi namanya di daftar persembahan. Tetapi terutama kita harus melayani mereka yang miskin, mereka yang tersisih, mereka yang terpinggirkan dan tidak punya apa-apa. Ya, gereja harus memahami bahwa ketika kita menyambut dan melayani setiap orang tersebut, berarti kita sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ya, di Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, gereja itu adalah Anda dan saya, kita semua. Jadi tidak ada alasan buat setiap pengikut Kristus untuk mencari-cari panggung kemuliaan. Murid Yesus pun tidak akan melakukan itu, apalagi lewat cara-cara yang dibenci Tuhan. Murid-murid Yesus tidak mungkin melakukan korupsi, penindasan, dan ketidakadilan. Kemuliaan hidup itu tidak diukur dengan banyaknya uang dan kekuasaan.
Ya, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi saudara-saudara, janganlah takut kalau kita tidak dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, janganlah gelisah kalau hari ini kita tidak bisa duduk di tempat yang terhormat. Tapi kita harus takut, kita harus gelisah kalau kita menahan cinta kasih Allah dan kita menikmatinya sendiri tanpa kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati.